nama aku Jessica Effendi. Jessica Effendi. Siapa sih Jessica Effendi? Jadi nama aku Jessica Effendi dan aku itu dikenalnya sebagai seorang YouTuber karena aku tuh punya YouTube dan aku suka bikin short movie kayak gitu. Cita-cita aku adalah menjadi pemain film dan aku hobi nyanyi sama dancing. Ntar dulu, aku juga suka masak tapi aku gak bisa masak karena mama aku bilang aku gak passion masak tapi aku suka masak gitu. Oke. Jessica, dari kapan lu bikin YouTube atau lu bikin channel YouTube tuh dari kapan? 2016 tapi aku gak tahu bulannya berapa. Aku pertama bikin YouTube itu umur 14 tahun. Di umur 14 tahun, konten apa yang lu buat? Jujur ya, aku lupa. Tapi kayaknya itu pertama-tama tuh aku bikin konten sama 5 creators, yaitu teman-teman aku di waktu lagi gencar-gencarnya slime gitu. Kayaknya ya, konten pertama aku itu deh. Sebenarnya dulu tuh aku tuh bikin YouTube, aku sama jawabannya kayak orang-orang lain, tapi memang bener gitu. Itu sebenarnya pertama tuh aku iseng karena kayak dulu tuh kayak lagi gencar-gencar YouTube kan, saya karena nonton Kevin Anggara soalnya dia lucu banget gitu. Nah terus habis itu kayak, ya udah kayak iseng-iseng aja bikin YouTube, tapi aku bener-bener kayak nggak tahu YouTube tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi kayak aku pengen bikin video apa aja yang aku upload, ya udah gitu aja gitu. Dan nggak ada suruhan siapa-siapa sih sebenarnya. Pas waktu itu lu sadar bahwa YouTube lu laku sehingga istilahnya banyak yang nonton kayak gitu pas lu bikin konten apa? Waktu aku bikin Kisah Si Dekil. Jadi cerita aku tuh jadi anak dekil. Terus temen aku tuh terus aku kayak disiksa gitu lah. Memang aku tuh kalau bikin konten tersiksa tuh pada suka gitu, gak tau kenapa. Itu di umur 14 tahun berarti ya? Iya. 14 tahun lu udah bikin Si Dekil itu? Dari mana ya ceritanya? Ide ceritanya itu waktu aku sama teman aku. Jadi aku tuh punya teman nih, Kushi. Dia itu jadi kayak selalu sama aku gitu dari pertama. Jadi kita suka bikin iseng-iseng. Soalnya kita memang berdua tuh kayak suka acting gitu dan kita pengen jadi pemain film. Jadi waktu kita berdua bikin terus ya udah kita berdua kayak bikin ini aja gitu. Ya udah deh jadi. Tapi kita bener-bener nggak ada ekspektasi bakal orang suka karena itu kayak abal-abal banget bikinnya, bener-bener kayak begitulah gitu. Jadi gara-gara Si Dekil, sebenarnya sebelum Si Dekil aku tuh sering bikin kayak short movie gitu. Tapi gara-gara Si Dekil banyak viewersnya waktu itu, mama aku mulai kayak bantu-bantu aku tuh kayak ternyata kita bisa bisa berkembang juga di YouTube. Gimana sih kayak kita bisa berkreasi di YouTube karena memang kayak orang suka gitu sama kontennya gitu kan. Jadi kita pikir kayak ya udah kita lanjutin aja gitu. Nah, jadi aku mulai dapat dukungan tuh dari orang-orang lain kayak bantuan kayak video yang kayak bantuin video aku, dan setelah itu aku menjadi kayak bikin konten short movie juga sih sampai sekarang. Karena aku punya temen yang selalu bantuin aku, ya udah jadi kita berdua tuh kayak gini gitu. Jadi kita kayak suka bikin ide cerita sendiri gitu, tapi kadang-kadang yang kesampaian juga karena kayak kita tuh terlalu ribet gitu, tapi padahal kita nggak bisa bikin gitu. Tapi akhirnya yang Dekil jadi gitu. Kalau lo cek subscriber lo tuh umurnya kisarannya berapa sih? Karena jadi nih ya kerennya tuh gini, karena aku dulu kan masih kecil juga gitu kan, emang sekarang masih kecil juga sih, cuma kayak sekarang udah 18 tahun gitu. Cuma waktu aku di masa itu kayak aku dulu kan jualan squishy slime gitu kan, otomatis teman-teman aku juga anak-anak kecil juga seumuran aku. Nah jadi orang-orang yang follow aku dan subscribe aku tuh otomatis anak kecil. Tapi dari kayak seiring berjalannya waktu kita jadi berkembang bareng gitu, ngerti gak sih? Jadi kita dari kecil jadi gede bareng gitu. Jadi kayak mungkin kayak seumuran aku atau ada yang lebih kecil-kecil gitu, kayak seumuran ya 15, 14, 13, 12 gitulah. Kayak gitu. Waktu lo ngerjain cerita pendek itu otomatis lo belum ada pemasukan? Enggak, aku ada pemasukan. Mau tahu nggak pemasukan aku berapa? 200.000 per bulan. Dan itu lo udah bisa ambil deh? Belum. Dulu tuh kalau nggak salah minimal 500.000 baru bisa diambil deh. Kayaknya ya. Nah, aku tuh dapat 200.000 per bulan, waktu itu tuh udah lumayan viewersnya, waktu kayak 1000-an viewersnya. Jadi kayak 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 tuh kayak udah dapet, cuma ya segitu-segitu aja kayak 500.000. Nah, teman-teman lo dapat fee dari lo atau memang mereka ya udah gue pengen bangun YouTube bareng sama lo dan ya udah nggak usah dibayar. Nah, dulu tuh aku nggak bisa kan, karena memang menurut aku kayak aku nggak punya budget segitu banyak gitu. Tapi kalau misalnya aku kayak sekarang gitu, kalau misalnya aku punya YouTube, terus aku lagi bikin short movie, otomatis aku juga harus bayar mereka juga. Jadi kayak kayak bagi-bagi gitulah tetap. Sampai sekarang lo masih bertahan di short movie itu? Iya, karena kayak aku suka gitu. Project yang lagi lo kerjain sekarang apa? Yang aku lagi kerjain sekarang itu Kisah Si Kembar. Nah, ide ceritanya itu
Aku juga sama teman-teman aku sih. Jadi aku tuh sebenarnya kalau ide cerita ya, aku lebih kayak dibantuin sama teman-teman aku juga, atau kayak keluarga aku, mama aku, atau kayak videografer aku. Jadi nggak semuanya ide aku sendiri gitu. Jadi mereka juga bantu-bantu. Jadi kita kayak gabung bareng gitu. Pemasukan lah. Masukan. Salah ngomong. Maksudnya kayak dapat opini dari semua pihak gitu. Cie, udah kayak apa aja ya. Oke, berarti bisa dibilang YouTube lo ini bukan YouTube lo pribadi dong. Bisa jadi sih sebenarnya ya. Karena kan Tapi kan aku kan sebagai pendemokrasi, jadi aku tuh membiarkan semua orang untuk menyuarakan suara mereka. Sebenarnya menurut aku ide siapapun bisa masuk sih, karena tapi sebenarnya yang bikin itu aku. Jadi kayak orang bisa bantuin aku gitu. Jadi ya udahlah, milik bersama aja lah ya. Susah banget sih. Mereka ngomongin aku di belakang, aku bisa mendengarkan itu. Oke, subscriber dulu deh. Sekarang tuh udah berapa? Aduh, subscriber aku udah kayak 1 juta gitu. Kayak makasih banyak ya teman-teman, kayak berkat kalian gitu. Bilang sama-sama dong. Sama. Nah iya, makasih. Terus berapa sih penghasilan dari YouTube lo untuk? Oh my god. Nah, aku tuh bingung nih. Jadi dia itu berbeda-beda. Nah, dia tuh tergantung viewers aku. Penghasilan terbanyak aku itu waktu itu pernah itu gara-gara si Dekil nggak salah. Kalau nggak salah 40 ya. Tapi kalau aku salah, jangan salahin aku karena aku bilang aku lupa gitu. Tapi kalau nggak salah segitu 40 juta gitu. Aku nggak bohong. Uangnya lo bagi-bagi ke teman lo atau gimana? Uangnya itu, aku kalau nggak salah dulu itu udah lama sih ya. Jadi kalau nggak salah aku waktu itu taruh di untuk membangun gitu sih. Kayak aku kan punya old shop kan namanya Jello Market. Nah, aku tuh kayak invest apa sih, kayak ya udah gitu buat membangun Jello Market aja gitu. Tapi aku juga kayak misalnya kayak untuk pengeluaran sekolah aku atau dan lain-lain gitu, aku kayak kadang-kadang bayar sendiri gitu waktu itu. Terus selain YouTuber, kesibukan lo untuk sekarang itu apa? Jadi, nih guys, aku tuh sebenarnya pertama-tama bikin YouTube. Kenapa aku mau konten short movie itu karena aku pengen jadi pemain film gitu kan. Terus kayak jalan Tuhan gitu, aku masuk rumah perannya itu kayak super keren banget. Pokoknya itu kayak kalau misalnya kalian mau, aku nggak promosi tapi kayak ini memang keren banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau belajar acting, terus aku jadi dapat kesempatan buat kayak main beberapa film gitu, walaupun kayak jadi ekstra tapi kayak seneng gitu gak sih. Kayak kemarin aku jadi main film di Imperfect series, terus aku juga kemarin dapet di Susah Sinyal gitu. Terus kayak ada beberapa job juga, jadi kayak iklan waktu itu juga, terus kayak main film dikit-dikit gitu lah. Terus kalau lo sesibuk itu YouTube lo lupain atau gimana? Ya nggak gitu juga sih. Terus siapa yang ngurus? Kan lo sibuk. Aku juga sih yang ngurus. Lo bisa bagi waktu? Enggak. Terus? Aku tuh emang kayak gitu, aku tuh kayak aku kan gak sibuk-sibuk banget, gimana sih, jadi kayak syutingnya kan masih kayak kadang-kadang doang, jadi gak kayak nggak kayak aku sibuk banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak seminggu nih, aku kan belum ada jadwal apa-apa. Nah, biasa kayak 2-3 hari aku bikin buat ide, terus syuting. Nah, jadi kayak ada beberapa waktu lagi yang aku bisa pakai gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kayak ada job dari syutingan asli, syutingan yang kayak film gitu, ya udah, jadi YouTube-nya aku besok-besokin lagi gitu. Sebenarnya yang lo kejar itu apa sih, Jit? Sampai lo segitunya waktu itu, ini umur lo masih segitu, istilahnya lo mengenyampingkan dunia main lo gitu, di umur lo yang sekarang. Apa yang lo kejar tuh apa? Sebenarnya aku tuh nggak pernah berpikir untuk menyingkirkan waktu main aku. Malah dulu ya, aku tuh selalu mikir kayak main tuh harus lebih dulu karena aku masih muda. Dulu kayak mikirnya kayak gitu. Kenapa aku pengen banget kayak sekarang itu kerja keras dulu? Karena memang aku pengen jadi pemain film. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak gimana sih, nggak kayak pengen jadi famous gitu. Enggak, kayak nggak tahu, pengen aja gitu, seneng aja gitu rasanya depan kamera gitu, seneng aja gitu. Oke, berarti bukan ada tuntutan suatu hal sampai lu memilih untuk kerja keras tuh nggak ada tuntutan. Oh, ada tuntutan juga sih, kayak pengen jadi orang sukses aja gitu. Ya pergi ke luar negeri, traveling bawa mama, bawa keluarga gitu, terus kayak bisa
apa namanya kayak soalnya aku merasa gimana ya, waktu dulu waktu mendapatkan penghasilan gitu kayak bangga aja gitu, kayak gue bisa bayar uang sekolah sendiri nih, gue ternyata bisa ngebeli ini nih gitu-gitu, jadi kayak ya bangga aja gitu, dan mama juga bangga dan orang-orang di sekitar aku juga kayak oh lo keren, jadi aku kayak merasa kayak oh gue keren ya ternyata, maksudnya kayak bisa menghasilkan itu sebenarnya tuh keren gitu, jadi kayak ya udah gitu. Berarti lo nggak apa-apa ya kehilangan dunia main lo untuk Kayak- bekerja dan kehilangan teman-teman lo untuk dapetin apa yang lo mau, lo aman ya? Kayak ya udah lah ya, kayak gue punya temen sedih banget gitu, ya udah kayak ya udah. Nanti kalian pasti ada di satu sisi, satu posisi, satu titik yang kayak lu tuh main-main tuh sebenarnya nggak gitu guna. Main sih guna, cuma kayak nggak guna banget gitu. Kalau yang nggak berguna ya tinggalin aja gitu. Nggak sih, padahal aku masih sering main sih. Oke. Terus selama ini sampai detik ini kita bisa menganggap lu sangat hebat lah ya di umur Kayak ini. enggak juga nggak sih. Support system dalam hidup lu tuh siapa sih? Yang benar-benar kayak dia selalu support, selalu ada di mana Support ketika system. gue jatuh, bla bla bla, dia orangnya. Mama sama sahabat. Kayak emosional gitu enggak. Tapi memang mama sama sahabat, keluarga aku, sahabat aku, kayak tante-tante aku gitu. Kadang-kadang mereka yang kayak apa namanya kayak gimana sih, kayak mereka tuh kayak bangga gitu punya aku, padahal kayak emang gue ngapain, tapi kayak mereka tuh kayak ini nih kayak apa namanya calon artis gitu, terus aku kayak merasa kayak gue aja belum sukses gitu, gue belum jadi itu, tapi kayak mereka kayak bangga banget, jadi kayak itu yang kayak memotivasi aku, dan mereka kayak support system, kayak kalau misalnya aku ada apa mereka yang kayak ya udahlah ya nggak apa-apa gitu, namanya juga hidup gitu, pasti ada masalah kayak gitu, sampai nggak bisa napas aku ngomong. Di umur lo yang segini lo nggak punya support system dari orang lain gitu, misalkan kayak Apa? Aku tahu nih mau nanya apa. Aduh tolong ya. Aku tuh enggak, aku tuh lo nggak punya pacar? enggak. Oke. Nanya mulu. Lo nggak punya pacar karena emang belum mau pacaran, atau lo nggak suka sama laki-laki? Astaga, nggak kayak gitu juga sih. Aku ya gimana? Aku bukan nggak suka sama laki-laki, cuma kayak ya kalian ngerti kan maksud aku, kayak ya udah nanti aja gitu kan, masih umur 18 juga. Sebenarnya aku pengen punya pacar, tapi kayak nggak mau gitu, ngerti gak sih, kayak yang ngejar sih ada gitu, cuma kayak lo gak suka sama dia? bukan, iya nggak, bukan gitu maksud aku kayak biasa aja gitu, kayak ya udah lah kerja dulu gitu, ya udah gitulah pokoknya aku tuh ya gitulah, aku tuh temen ada, cuma kayak nggak banyak gitu, maksud aku nggak ada temen banget tuh kayak yang nggak kayak dulu gitu, yang kayak oh my god pokoknya temen aku tuh di mana-mana ada. Aku tuh dulu tuh kayak orangnya tuh sosial banget, cuma kayak sekarang tuh aku lebih kayak anti sosial gitu, karena menurut aku kayak nggak usah terlalu main-main banget lah, yang penting kayak surround sama orang-orang terdekat yang kayak sahabat gitu-gitu aja gitu, ngerti gak sih? Oke, dari perubahan itu ada nggak sih yang bilang lu sekarang sombong, Jis? Ampun, itu mah kayak udah makanan sehari-hari gak sih, kayak Oh banyak. padahal aku gak ngapa-ngapain gitu, mereka kayak ngomong aja kayak tiba-tiba lu sombong banget sih sekarang, so kayak soalnya gue apa, gue kita aja nggak pernah ngomong gitu, kayak kenapa lu bisa kayak ngomong gue sombong kayak gitu, tapi padahal ya udah lah ya aku biasa aja sih. Orang yang suka sama lu sama haters lu banyak yang mana kira-kira? Suka sama aku lah, kayaknya banyak yang suka sih, mungkin karena aku kayak nggak pernah bikin kayak masalah besar banget gitu kali ya, atau mungkin mereka benci sama aku diem-diem. Enggak, tapi kayaknya enggak sih, kalau yang kayak benci banget gitu sampai kayak benci banget gitu sama aku kayak nggak ada deh. Apa banyak ya? Kayaknya sih banyak, cuma aku kayak enggak. Tapi pas di komen-komen nggak ada yang jahat gitu sama aku, paling kayak Kak Jessica gendutan gitu-gitu kali ya. Itu jahat gak sih? Enggak lah, itu kan mereka yang kayak nggak apa-apa, aku kayak seneng aja kalau aku gendutan, berarti aku kayak bahagia gitu kan. Yes. Nah, Tadi kan lo bilang support system di dalam hidup lo tuh keluarga gitu. Menurut lo keluarga itu apa sih? Maksud gue di luar dari support system, mungkin lo punya kata-kata lain bahwa keluarga itu menurut lo apa? Aku bukan orang yang inspirational dan motivational, tapi kayak menurut aku keluarga itu kayak apa namanya, yang namanya kita hidup, kita itu kan kita tuh harus menerima apapun keluarga kita, mau keluarga kita kayak gimana gitu, yang pastinya mereka tuh orang-orang yang bisa support kita, walaupun mungkin kelihatannya kayak apaan sih ini orang nggak bakal support gue gini, misalnya kita merasa kayak kakak kita kayak gimana gitu, tapi kayak mereka akan jadi orang pertama yang ada saat kita kayak bener-bener butuhin mereka gitu, walaupun kita kadang kayak kita nganggep mereka tuh kayak mereka apa sih gitu, kayak nggak penting, mereka juga nggak pernah support gue, tapi sebenarnya mungkin kita nggak pernah tahu kalau mereka tuh sebenarnya punya kasih sayang yang sangat lebih
sangat banyak untuk kita gitu. Dan mereka orang yang bakal ada saat kita bener-bener butuh ya. Hal apa yang lo pengen bilang sama keluarga lo, tapi lo nggak pernah bilang dan masih lo simpan sampai sekarang? Jangan saling itu sih, kayak apa sih, kalau seandainya keluarga tuh lagi ada masalah, kita tuh seharusnya nggak saling kayak bubar, tapi seharusnya kita kayak bersatu gitu. Kayak kalau misalnya kita ada masalah sama satu sama lain, itu bukannya malah kayak mengungkit masa-masa lalu, tapi kita kayak harusnya tuh bersatu gitu. Ya, aku bersyukur aja sama keluarga aku yang sekarang gitu. Setiap keluarga tuh pasti punya kayak masalah sendiri-sendiri kan. Jadi kayak ya udah. Lu punya titik terkacau kan? Sering banget sih. Tapi kayak titik terkacau aku itu April kemarin, pertama-tama corona. Enggak, Maret tuh masih bahagia tuh. Oh my god, online kelas gitu-gitu kan. Terus April tuh kayak hancur banget gitu. Enggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Terus sama baru-baru ini sih, kayak kapan ya? 2-3 bulan lalu kayaknya. Pokoknya sama April aja gitu. Corona kali ya. Tapi kayak ya gitulah, kayak everything messed up aja gitu, kayak nggak ada yang bener gitu di bulan itu, kayak sedih banget aja gitu rasanya. Ya gitulah, banyak masalah lah. Balikin moodnya gimana? Jujur aku tuh kadang-kadang bisa balikin mood sendiri gitu, kayak kalian tuh nggak sih cara paling ampuh tuh kayak kalian ngomong sendiri aja gitu, kayak di kaca gitu, terus kalian kayak ngomong kayak apaan sih lo gitu, kalau kayak ngomel-ngomel sendiri aja, terus kayak lama-lama kayak apaan sih gue keren padahal gitu, jadi kayak nggak usah sedih gitu. Kadang-kadang aku kayak makan aja aku udah bisa seneng gitu, terus kayak jalan sama temen-temen aku, nggak berteman lagi, sahabat gitu kan, kayak jalan sama sahabat gitu, kayak itu udah balikin aku mood gitu, balikin mood aku sama ngomong gitu. Pertanyaan terakhir, Des. Menurut lo gimana jadi YouTuber yang baik, Yes? Aku juga belum jadi YouTuber yang baik sih, cuma kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian itu harus konsisten. Mungkin itu terdengar kayak, gue udah konsisten tapi kayak ya gue segitu-segitu aja, ya itu ada arti dari konsisten. Kayak walaupun kita belum mendapatkan apa yang kita mau, ya kita harus tetap konsisten, karena dengan cara itulah orang-orang bisa kayak, nih orang ternyata konsisten, dan orang bakal kayak kita ngelakuin the best dan orang yang akan nilai sendiri gitu. Yang penting kita ngelakuin the best dulu gitu. Tapi kalau memang kalian di titik kayak udahlah mungkin ini bukan passion gue, ya udah kalian jangan terlalu maksain diri banget. Kayak mungkin orang-orang kan kayak ya udah gue harus konsisten terus sampai selama-lamanya gue harus bikin gigi, enggak juga gitu. Kayak kalian merasa kayak kayaknya ini bukan jalan gue, ya udah jangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget jadi YouTuber, konsisten dan doa, dan yang pasti terus inovatif gitu. Kayak kalian cari apa nih yang kalian pengen bikin di YouTube nih. Jadi kayak dulu aku tuh kan kayak bingung tuh mau bikin konten apa. Dulu aku bikin slime, squishy dan lain-lain, tapi aku tuh kayak jenuh gitu, kayak ini kayak bukan gue banget. Gue pengen sesuatu yang kayak buat konten gue lah gitu. Dan akhirnya aku tahu aku pengen jadi pemain film, walaupun sulit banget. Kayak yang namanya short movie itu kan kayak butuh orang lah segala macam, tapi sejauh ini aku bisa-bisa aja, dan itu kayak proof walaupun gak bagus banget, kayak biasa aja gitu, cuma kayak it proves that all my hard work tuh kayak ada hasilnya gitu. Di mana-mana itu kayak this quote, kayak do your best and let God do the rest. Itu kayak bener banget, kayak mau kita segimanapun, kalau memang luck kita nggak menentukan itu, ya gimana sih, ada berapa persen luck, berapa persen hard work. Jadi pasti harus ada lucknya. Tapi kalau misalnya, nah itu yang kayak aku bilang tadi, kalau seandainya kita udah hard work tapi kita nggak ada luck, mungkin memang itu bukan jalan kita gitu. Kayak ya mungkin memang menurut Tuhan tuh kayak ini bukan jalan lo, jadi kayak ya udah, kayak mau dipaksa semanapun, kalau memang itu bukan jalan kita ya kayak nggak akan berhasil gitu. Jadi ya luck, of course pasti ada luck juga di situ. Satu kata buat Jessica. Satu kata buat aku, mungkin aku kayak makasih gitu nggak sih? Ya aku kayak bersyukur, kayak aku tuh masih gimana ya, kayak setelah apa yang udah aku laluin, maksudnya walaupun aku nggak keren-keren gitu, cuma kayak aku tuh kayak ngerasa kayak aku tuh lumayan kuat lah kayak. Jadi satu kata buat Jessica adalah makasih. Jadi itulah cerita-cerita aku yang aku bahkan nggak tahu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya nggak kayak gitu padahal guys, kayak pertanyaannya cuma kayak yang simple-simple, tapi ternyata aku ditanya kayak gitu. Ya udah lah ya. Kayak makasih banyak yang udah nonton. Semoga kayak nggak tahu apa gunanya, tapi yang kayak yang dari kata-kataku semoga ada yang berguna buat kalian, dan ya udah kayak ini aku gitu. Thanks guys, bye. See you in the next video. Bukan YouTube aku ya, maaf. Masa kayak ya udah, bye bye. Jangan lupa nonton short movie aku ya.
Dadah.